Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang ke-9 Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan. Tidak banyak orang yang walaupun dalam kondisi sehat berkesempatan untuk hadir ke masjid, tidak ada uzur yang menghalangi mereka untuk datang, tetapi kadangkala tidak tergerak hatinya untuk salat berjamaah tarawih di masjid. Jadi kita patut bersyukur itu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang suka mengabaikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang terhormat takmir masjid, syuhada, para asatizah, bapak ibu sesepuh, hadirin hadirat sidang jamaah salat isya dan tarawih yang saya muliakan. Pada malam hari ini izinkan saya, seperti yang disebut oleh pembawa acara tadi, Jannatul Husna, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berasal dari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Alhamdulillah, kalau Bapak baca biografi tokoh besar dari Sumpur Kudus, ada di antaranya Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Mohon doanya saya bisa paling tidak mengikuti jejak beliau. Amin. Paling tidak mengikuti, ya, walaupun tidak akan sama. Saya alhamdulillah diuji oleh Allah untuk mengikuti pendidikan S1 dalam bidang tafsir hadis di IAIN Imam Bonjol di Padang, S2 dalam bidang hadis di University Malaya di Kuala Lumpur, dan S3 dalam bidang hadis di University Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah sekarang berkhidmat di program studi ilmu hadis Universitas Ahmad Dahlan. Posisi saya sebetulnya adalah menggantikan mantan rektor Bapak Dr. Kasyarno M. Hum yang kebetulan ada kegiatan bersamaan di luar kota, sehingga beliau meminta saya untuk bisa hadir. Namanya pengganti ya Bapak Ibu ya, tentulah tidak sama dengan yang digantikan. Jadi mohon nanti dimaklumi kalau sekiranya penyampaian saya tidaklah setara dengan apa yang selama ini disampaikan oleh Bapak Kasih. Hadirin hadirat sidang jamaah, malam ini saya akan coba menyampaikan materi tentang Ramadan mengasah kecerdasan sosial. Barangkali tema ini sudah sering kita dengar, atau jangan-jangan tema ini sudah pernah disampaikan dalam Ramadan tahun ini. Mas panitia masih ingat yang ini? Kameramen? Oh, enggak ingat ya. Materi, karena saking banyaknya materi ya, kajian subuh, kajian menjelang berbuka. Oke lah, kalaupun materi ini sudah pernah Bapak Ibu dengar ya,
Mudah-mudahan harapannya apa yang akan saya sampaikan itu makin memantapkan, ya, makin memantapkan. Syukur-syukur kalau memang belum pernah didengar, ya, oleh kita. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Riwayat ini kalau Bapak Ibu lihat bisa dijumpai dalam Sahih Muslim. Sahabat Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Atau dalam versi yang lain, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian apa itu muflis? Atau tahukah kalian siapa itu muflis? Mohon maaf kalau ada bapak yang namanya muflis, ya, mim fa lam sin. Muflis, bukan mukhlis. Ada yang namanya muflis di sini bapak? Mohon maaf saya, ya, bukan bapak yang dibicarakan, ya. Lalu sahabat coba menjawab. Al-muflis man la dirhama wala mata. Orang yang muflis itu adalah orang yang kehilangan harta bendanya. Jangankan untung, modal pun habis. Nah, kira-kira begitu. Jadi iflas atau orangnya disebut dengan muflis itu artinya bangkrut. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan anggapan para sahabat itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Lalu Nabi katakan, al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Mereka yang bangkrut itu adalah mereka yang nanti menghadap Allah di hari kiamat membawa pahala puasa, pahala salat, pahala puasa, pahala zakatnya. Waqad ya'ti, tetapi dalam keadaan, dalam kondisi yang sama, dia juga qad syatama hadha, dia membawa dosa. Dosa apa? Dosa syatmun. Kata-kata syatmun itu artinya mencaci, atau dalam bahasa keren sekarang itu membuli. Ya. Jadi walaupun secara personal dia taat kepada Allah, itu yang disebut dengan ketaatan personal atau ketaatan individual. Tetapi di saat yang sama ternyata dia pernah menyakiti orang lain dalam bentuk cacian atau bulian. Jadi mencaci orang lain. Mencaci, kalau kita biasa anak-anak mencaci karena fisik biasanya. Mungkin ada temannya yang cacat fisik lalu dicaci, lalu dibuli. Kita yang dewasa meningkat mungkin mencaci atau membulinya karena status sosial. Dia pengangguran, kita bekerja tetap misalnya. Atau karena seteru atau perbedaan pandangan politik, bisa saja dia memilih A sementara kita memilih B, sehingga terjadilah saling bully atau saling caci itu. Atau karena perbedaan organisasi sosial masyarakat, ya, itu menyebabkan timbulnya saling caci dan saling membuli. Ternyata ini dapat menjadi beban bagi kita kelak, walaupun secara ritual kita rajin salat, kita rajin puasa, kita bayar zakat, kita berhaji, umroh tiap bulan. Tetapi gara-gara bully dan mencaci menjadi pemberat dosa kita di akhirat. Walaupun hari ini barangkali tidak kita sadari itu. Cacian itu, bulian itu bisa saja dalam bentuk lisan. Seperti kita langsung utarakan pada orang yang kita caci. Atau boleh jadi dalam bentuk tulisan. Apalagi dengan maraknya
perkembangan informasi teknologi hari ini. Betapa banyak kita sebagai umat Islam itu saling mencaci di media sosial. Status, kemudian macam-macam. Ya. Kemudian yang kedua, kata Rasul, orang yang bangkrut itu kelak adalah waqadhafa hadza. Mereka yang waktu hidupnya sering menuduh atau menfitnah, yang dalam bahasa agama biasa disebut dengan jasus. Nah, dalam bahasa keren sekarang barangkali para buzzer itu. Kalau ada buzzer hadir hari ini, bertaubatlah. Yang selalu mencari-cari kelemahan orang lain. Tidak ada sisi positif dari lawan atau seterunya itu. Pokoknya dicaci, difitnah, dijatuhkan harga dirinya. Karena mungkin pandangan politik, tahun ini adalah tahun-tahun politik. Media-media sosial kita itu syarat dengan fitnah dan tuduhan. Maka kita sebagai umat Islam yang hari ini harusnya makin cerdas, karena kan kita ini penikmat kajian kan? Ya kan? Bapak-bapak ini bapak-bapak radikal juga kan, yang sering datang ke pengajian. Ibu-ibu juga sama kan? Kan ada yang kononnya itu yang datang ke pengajian adalah mereka-mereka yang tidak tahu diri, ya, sehingga keluarga terbengkalai. Ya kan? Harusnya semakin sering kita menerima siraman rohani tausiah, ajaran-ajaran agama, maka semakin cerdas kita. Maka jangan sampai kita sebagai umat Islam yang sudah melewati Ramadan, setelah Ramadan nanti balik lagi saling fitnah, ya, menebarkan tuduhan-tuduhan bohong demi kadang-kadang karena ada imbalan berupa materi yang mungkin tidak seberapa. Di dunia barangkali bisa kita nikmati materi itu, tetapi ingat di akhirat itu akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasul, orang yang secara personal, secara individu dia taat kepada Allah, hubungannya dengan Allah baik, tetapi sayang sekali wa akala mala hadza. Ya, ketika menghadap Allah, dia pernah memakan, mencuri, merampok, menggarang hak orang lain. Ini bagi kita para bos, bagi kita para pimpinan, ini mungkin tanpa kita sadar ada banyak hak-hak dari bawahan kita yang kadang-kadang tidak kita tunaikan. A'tul ajir ajrahu, ya, qabla ayyajiffa araqu. Berikanlah upah kepada mereka yang dipekerjakan sebelum kering keringatnya. Para guru, para dosen misalnya, kewajiban pemerintah untuk membayarkan sertifikasinya, tetapi kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tidak dibayarkan. Wa akala mala hadza. Bahkan ada yang dipotong. Aturannya menerima 12 bulan dalam setahun, tiba-tiba jadi 11 bulan saja atau 10 bulan saja. Dipajakin bawahan kita. Lalu kita korup. Seperti yang dewasa ini bisa kita lihat betapa para penggarong, para perampok itu telah menyengsarakan hidup kita sebagai rakyat biasa. Ini Masya Allah, betapa berat yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasafaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Karena boleh jadi dalam pandangannya dia bisa membayar penasihat hukum misalnya, atau mempelintir kasus itu sehingga tidak disangkakan bersalah di pengadilan misalnya begitu. Maka orang-orang yang seperti ini kelak di dunia dia bisa berlindung di balik penasehat hukumnya atau
kepintaran dia, kelicikan dia di hadapan hakim dan sebagainya, tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa daraba hadza, orang yang sering memukul orang lain, baik secara fisik atau barangkali secara psikis. Secara fisik biasalah kita tahu memukul tanpa alasan yang dibenarkan. Tetapi secara psikis barangkali kebijakan kita, keputusan kita memukul orang-orang yang mungkin tidak ada salah. Ketika orang ingin bersilaturahim, misalnya pandemi sudah berlalu, orang ingin bersilaturahim dengan berbuka puasa bersama, tetapi kemudian tiba-tiba bikin peraturan yang tidak membenarkan orang untuk berbuka puasa bersama. Ini namanya pukulan. Tidak terasa, tetapi secara psikis ini ada apa? Orang konser kok santai-santai saja. Orang pesta perkawinan mengundang satu negeri kok santai-santai saja. Tetapi ketika umat Islam harus begini, harus begitu dan seterusnya. Kata Rasul di akhir hadisnya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kelak dia harus menyelesaikan utang-utangnya itu. Kebaikan salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, dia harus bayarkan untuk membayar, melunasi utang-utang yang pernah dia menzalimi orang lain. Ukhidha min fa in faniyat hasanatuhu ayyuqda ma alaih. Ketika kebaikan dia sudah habis untuk membayar utangnya itu, ukhidha min khatayahum faturihat alaih, maka dosa dan maksiat orang yang dizaliminya itu ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Jumat, barangkali perlu juga kita renungkan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, kemudian berinfak, berzakat, bersedekah, pergi haji dan lain sebagainya, habis kelak gara-gara kita menzalimi orang-orang di sekitar kita. Inilah barangkali yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, bukan hanya secara personal tetapi secara sosial. Karena tidak ada artinya kita menahan lapar dan haus itu kecuali ketika berdampak sosial kepada sesama. Rasul sebutkan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sekiranya engkau tidak mampu meninggalkan kemungkaran, perbuatan keji baik lisan maupun tindakan, kezaliman kepada orang lain, maka Allah tidak berhajat, tidak butuh kepada kita menahan haus dan lapar. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa secara individual dan sosial pasca Ramadan nanti hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.